pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau membahas terkait materi tentang uji validitas menggunakan Excel, di mana skala pengukuran variabel itu menggunakan skala Likert. Ya, mulai dari 1 sampai dengan 5. Mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, di sini saya sudah memiliki item sebanyak 10 dengan jumlah responden sebanyak 30. Ini merupakan hasil pengisian kuesioner dari responden, ya. Di sini saya mempunyai R-tabel, kemudian R-tabel dengan jumlah sampel sebanyak 30 itu didapatkan 0,361. Ini ya. Yang ini 0,361. Oke. Setelah kita melihat atau menemukan R-tabelnya, kemudian nanti R hitungnya akan kita bandingkan dengan R-tabel. Ya, jika R hitungnya lebih dari R-tabel, maka dikatakan valid itemnya. Dan sebaliknya, jika nilai R hitungnya di bawah R-tabel, maka tidak valid itemnya. Seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah menentukan R-tabel maupun dasar pengambilan keputusannya, selanjutnya kita melakukan analisis. Ya, ini totalnya, jangan lupa ditotal dulu ya dari masing-masing responden untuk semua item 1 sampai dengan 10. Setelah itu, geser ke bawah. Untuk item pertama, kita cari dulu validitasnya dengan rumus sama dengan Corel buka kurung, kemudian kita blok item 1 untuk responden pertama sampai dengan ke 30. Oke, kemudian ketikkan koma. Ya, sesuaikan dengan formula yang ini ya teman-teman. Misalkan nanti pakai titik 2 atau titik koma itu disesuaikan. Di sini saya menggunakan koma karena formulanya menggunakan koma. Kemudian, karena validitas itu kan korelasi antara butir dan total, maka array keduanya kita blok yang total. Setelah koma kita blok total. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, di sini saya memperoleh nilai validitas item pertama itu sebesar 0,6991 dan seterusnya. Ketika kita bandingkan nilai R hitung ini dengan R-tabel, maka nilai R hitung lebih besar daripada R-tabel, ya. 0,69 lebih besar dari 0,361. Oke, maka item ini dinyatakan valid, ya. Nah, selanjutnya kita mencari validitas untuk item yang kedua. Nah, caranya kita klik dulu di sini di 0,69 ini kita kunci dulu teman-teman. Bagian totalnya menggunakan dolar. Dolar di depan L2, kemudian di depan L31. Kunci pakai dolar sehingga ketika kita drag ke kanan itu totalnya tidak berubah. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita drag ke kanan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi, semua item, jadi ini R hitungnya kita bandingkan dengan R tabel. Apakah ada yang kurang dari 0,361? Kita cek. Kita cek. Ini. Ya, ternyata semuanya lebih dari 0,361. Artinya semua item ini valid. Ini semuanya valid, teman-teman. Oke, semuanya valid ya. Semuanya valid item ini 1 sampai dengan 10. Misalnya tidak ada yang valid, itu caranya juga bisa kita lakukan dengan cara begini, teman-teman. Ini upaya terakhir ya, langkah terakhir. Misalnya misalnya item yang ke-10 misalkan. Itu kurang dari 0,361 atau kita mau meningkatkan nilai R hitungnya, ya tinggal kita ubah aja misalnya angkanya. Oh, malah turun ya, kita ubah. Kemudian kita kembalikan. Lalu ini coba tetap kita kembalikan angka semula. Kemudian ini coba turun. Nah, kembalikan. Coba ini. Malah turun ya. Kalau turun kita kembalikan. Kalau naik yang signifikan kita biarkan. Oke. Coba ini. Nah, itu. Ini tadi angkanya kan 4. Ketika kita naikkan 5, ini berubah menjadi 46. Seperti itu. Untuk menaikkan atau memvalidkan sebuah item yang tidak valid. Ya. Jadi, begitu teman-teman cara menguji validitas skala Likert
menggunakan Excel, dan cara mengatasi item yang tidak valid menjadi valid. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.